Oke, jadi di video ini tuh kita diajakin flashback ke tahun 2020 sama Vortex Series. Dimana mereka ngeluarin mechanical keyboard 300 ribuan yang bisa dibilang jadi salah satu pelopor market mechanical keyboard lokal zaman sekarang. Unboxing atau review baru lagi, yaitu unboxing atau review keyboard Vortex Series VX5. Keyboard ini adalah salah satu keyboard mechanical termurah yang gua temui di online shop yang gua pakai, yaitu Tokopedia. Nah, di sini mereka ngeluarin seri keyboard terbaru mereka yang namanya Mono Series, yang bisa dibilang tuh seri yang memang ultra budget lah ya, cuma 300 ribuan aja untuk per keyboardnya gitu. Dan di sini ada 3 layout. Ada Mono 65 untuk yang layout 65%, ada Mono 75 untuk yang layout 75%, dan ada Mono 87 untuk yang layout TKL. Ketiga keyboard ini tuh ada di price range 300 ribuan aja, tapi kalian tuh dapat fitur-fitur yang bisa dibilang kalian dapatnya tuh dari keyboard-keyboard yang udah 400 sampai 500 ribuan ke atas. Dan ketiga keyboard ini menurut gue menarik banget karena basically 3 keyboard ini tuh bisa jadi katalis buat para user untuk mulai modif-modif keyboardnya lagi. Jadi langsung aja ayo kita bahas ketiga keyboard ini bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas satu set keyboard baru dari Vortex Series yang namanya Vortex Series Mono Series. Secara overview, 3 keyboard ini basically keyboard yang sama secara fitur, cuma beda di layoutnya aja. Sama kalau di Mono 75 dan Mono 87 itu ada LED stripnya, dan di Mono 65 itu nggak ada. 3 keyboard ini juga udah gasket mount dan bisa gue kategorikan sebagai keyboard yang bisa banget jadi kanvas buat kalian yang lagi mau belajar modif keyboard. Nah, nggak cuma keyboardnya aja yang uniform, tapi paket pembeliannya juga cuy. Kalian bakal dapat si unit keyboardnya, dapat switch puller sama keycap puller yang modelan jadul murah gini ya. Dapat kabel Type-C, dapat extra switch, dan dapat user manualnya. Oke, jadi secara desain, ketiga keyboard ini tuh bener-bener kelihatan uniform banget. Terutama dari molding case-nya yang ada semacam ridges-nya gitu ya. Tapi setelah gue perhatiin lebih detail, ternyata yang bener-bener hampir sama persis tuh si Mono 65 sama Mono 87. Dari mulai side profile-nya sampai penempatan port USB-nya yang ada di sebelah kiri. Kalau si Mono 75, side profile-nya tuh agak beda dan port USB-C-nya tuh ada di sebelah kanan. Jadi walaupun mirip, memang ada sedikit perbedaan-perbedaan kecil ya dari masing-masing keyboardnya. Kayak yang tadi udah gue bilang juga, di Mono 75 sama Mono 87 ini ada LED stripnya, tapi di Mono 65 nggak ada. Ini sayang banget sih, karena mungkin bisa aja di spacernya tuh dikasih semacam LED strip kecil gitu ya, supaya ya mirip juga lah sama kakak-kakaknya gitu kan. Secara layout, yang Mono 65 pakai layout 65% yang 67 keys dengan spacer di sebelah arrow keys-nya, yang udah gue bilang juga ya, kalau ini tuh layout 65% terbaik. Terus kalau yang Mono 75 itu pakai layout 75% exploded, tapi untungnya nggak ada knobnya, jadi masih cukup oke lah ya. Dan yang Mono 87 pakai layout TKL standar aja. Ketiga keyboard ini juga sama-sama ada backlight-nya, tapi untuk backlight-nya cuma warna putih aja dan bukan RGB ya. Tapi tetap bisa diatur brightness sama pattern-nya via kombinasi tombol FN dan lewat software juga. Cuman kalau yang di Mono 75 dan Mono 87 yang ada LED stripnya malah ada RGB-nya cuy. Dan bisa diatur juga via kombinasi tombol FN untuk mode-mode lighting-nya. Di bagian bawah juga ketiga keyboard ini ada flip up feet-nya yang bisa dipakai untuk atur ketinggian typing angle, dan ada rubber feet-nya juga. Untuk keycaps-nya juga sama semua, pakai ABS double shot OEM profile yang standar aja sih ya untuk keyboard 300 ribuan. Dan memang untuk Mono series ini tuh ada 2 varian colorway, ada black on white sama white on black. Memang secara pemilihan warna gue suka banget karena in-theme banget ya sama tema mononya yang artinya memang monokrom gitu kan. Tapi rasanya kalau gue itu user biasa dan bukan reviewer, begitu gue beli keyboard ini bakal gue langsung ganti sih keycapsnya. Untuk switchnya juga semua keyboard ini sama, pakai switch linear yang namanya JX Jade White yang udah factory loop dan 3 pin. Dan surprisingly secara feel udah enak sih. Bahkan gue ngerasa ini lebih enak ketimbang switch bawaannya GT65 Beyond yang kemarin sempat gue review. Dan untuk stabilizersnya, ketiga keyboard ini pakai plate mount steps yang udah factory loop juga. Dan udah enak banget ya tuningnya. Jadi menurut gue sih ini udah oke banget untuk keyboard 300 ribuan gitu kan. Dan untuk koneksinya, ketiga keyboard ini masih cuma bisa mode wired aja. Tapi untungnya mereka ini pakai sistem detachable Type-C. Jadi kalau misalnya kalian punya custom cable atau mungkin udah routing kabel khusus buat keyboard di setup kalian gitu ya, itu bisa pakai kabel kalian aja. Dan untuk ketiga keyboard ini sama-sama udah ada softwarenya yang bisa kalian pakai buat personalisasi
mengoptimalisasiin keyboardnya. Tapi sayangnya memang untuk ketiga keyboard ini softwarenya masih terpisah gitu ya. Jadi satu keyboard ya satu software, bukan software yang all in one gitu. Oke, jadi kalau dari segi fisik sebenarnya standar aja sih ya Mono Series ini untuk sebuah keyboard yang harganya tuh 300 ribuan gitu kan. Toh kalau misalnya kita lihat di market dan kalau misalnya kita punya duit 300 ribuan dan mau beli mechanical keyboard, ya secara fisik yang kayak gini-gini yang bakal kita dapat. Tapi yang bikin Mono Series ini spesial itu justru bagian internalnya. Jadi di sini gue coba bongkar dan memang untuk bongkarnya itu masih harus pakai pry tool karena dia itu casingnya masih pakai sistem clip. Tapi untungnya nggak terlalu susah sih untuk bongkarnya. Begitu keyboardnya dibongkar, di sini bisa kelihatan kalau secara dampening media udah cukup lengkap ya. Walaupun memang untuk dampening medianya masih ada beberapa yang pakai EVA foam. Tapi ya lumayan lah untuk keyboard 300 ribuan nggak kopong gitu kan. Untuk PCB-nya juga semua keyboard Mono Series ini udah hot swap south facing yang ada daughterboard-nya juga gitu kan. Jadi ngekomplimen banget mounting system si Mono Series ini yang memang gasket mount gitu. Dan ini PCB-nya keren banget sih, warna merah gitu kan. Kayak warna PCB custom keyboard zaman dulu cuy. Selain itu untuk plate-nya pakai polikarbonat dengan flex cut juga. Jadi bisa diperkirakan kalau typing feel-nya tuh bakal flexy dan bouncy banget karena mounting system si Mono Series ini semuanya pakai gasket mount yang pakai silikon dan leaf-nya juga tipis banget gitu. Dan ini gua rasa emang flexy banget sih. Oke, jadi itu dia ya untuk bagian internal dari Vortex Series Mono Series ini yang memang untuk ketiga keyboard ini tuh ya uniform aja gitu bagian internalnya. Dan memang secara bagian internal tuh Mono Series ini jauh lebih unggul ketimbang saingan-saingannya di harga 300 bahkan sampai 500 ribu gitu. Dan itulah kenapa menurut gua Mono Series ini tuh cocok banget buat dimodif-modif gitu kan. Bahkan sekedar diganti keycaps-nya aja tuh udah bisa bikin suaranya lebih bagus, apalagi kalau misalnya dimodif abis-abisan gitu kan. Misalnya diganti switch, terus dipasangin tape mode atau enggak foamnya diganti bahannya gitu kan. Pokoknya possibility-nya banyak lah ya. Nah, di sini gue bakal kasih sound test dari ketiga keyboard ini ya. Sekaligus ada satu sound test juga untuk si Mono 75 ini yang udah gue modif tipis-tipis. Ini dia sound testnya. Oke, jadi untuk harganya seperti yang udah gue bilang di awal video tadi, Mono Series ini tuh harganya ada di kisaran 300 ribuan. Tepatnya untuk yang Mono 65 ini ada di 329 ribu, untuk yang Mono 75 ini ada di 349 ribu, dan untuk yang Mono 87 ini ada di 369 ribu. Jadi basically untuk naik layout nambah 20 ribu gitu kan. Murah banget sih kalau mengingat apa yang kita dapat, terutama dari bagian internalnya gitu kan. Basically ya kanvas buat kita belajar modif-modif keyboard gitu. Tapi sebagai keyboard 300 ribuan, Mono Series ini sebenarnya secara out of the box udah enak banget ya. Terutama di typing feel-nya yang udah soft banget, implementasi gasket mount-nya juga udah bagus. Paling ya yang perlu diimprove di bagian visualnya aja sih.
Overall menurut gue dengan budget 300 ribuan dan kalau bisa lebihin dikit lah ya untuk beli keycaps yang agak bagusan gitu kan. Mono series ini worth it banget sih untuk dibeli, terutama buat kalian yang memang mau belajar modif keyboard. Untuk link pembelian dari semua keyboard ini udah gue taruh semua di deskripsi di bawah, jadi buat kalian yang mau beli bisa langsung cek aja. Paling segitu aja untuk review singkat gue terhadap Vortex series Mono series ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli keyboard ini karena gue. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.